Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini adalah lelaki kuat, virus tak mendekat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau coba langsung aja masuk ke segmen yang ditunggu nih. Segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kalau gitu langsung aja kita minta guru kita Ustadz Syam boleh maju ke depan. Ini Masya Allah. Langsung aja kita menjawab pertanyaan yang masuk dari sosial media Islam itu indah. Ya, Tanya Dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz senior aku kadang suka iseng dan gak sopan seperti kurang beretika. Dia suka bersin atau batuk sembarangan. Kadang malah disengajain depan muka orang. Padahal sekarang ini kan lagi musim penyakit corona yang nular dan bahaya. Kalau aku bilangin dia malah ketawa-ketawa kayak nyepelein gitu Ustadz. Asik. Nah saya harus gimana lagi dong? Mau marah tapi senior. Nah ini gimana nih Ustadz? Senior yang semena-mena artinya. Yang pertama kalau ada yang bersin di depan kita, kita langsung ngucapin apa Bunda? Yarhamukallah. Kalau dia laki-laki yang bersin. Kalau perempuan yang bersin kita bilangnya yarhamukillah. Tapi kalau dia lupa bilang alhamdulillah kita yang ngucapin. Misalnya dia bersin, hacin, kita langsung alhamdulillah yarhamukallah. Jadi diingetin dulu untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Untuk kalimat-kalimat yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau misalnya ada senior yang gak sopan ya mau gimana lagi. Mau ngelawan juga senior, mau ngelawan juga di sekolah atau di kampus. Ntar malah kita yang dibully. Ya udah awalnya kita melawan dulu. Melawannya dengan cara apa? Jangan gitu dong bang, ini kan lagi penyakit namanya gak sehat. Tapi kalau memang nggak bisa ya udahlah kalau memang begitu setelah itu langsung pergi cuci muka atau langsung pergi cuci tangan. Kita yang protect diri kita sendiri atau melindungi diri kita sendiri. Tapi di awal kita kalau bisa berusaha dulu untuk menyampaikan abang nggak boleh gitu, kakak senior nggak boleh kayak gitu kakak senior, atau bilang aja saya ini rentan penyakit kalau digituin gampang pulang dari sini langsung tertular gitu kan. Iya, kalau saya masuk rumah sakit situ yang bayarin ya gituin aja langsung. Ya ini kalau biar adik kelas ini adik kelas yang berani nih. Iya. Kalau ini adik kelas yang terzolimi tadi nih. Udah pokoknya intinya jawabannya kayak gitu. Makasih banyak Betul, Ustadz. Pertanyaannya ya, bagus banget tadi ya. Iya. Kita lanjut lagi nih dari pertanyaan yang berikutnya. Tanya dong Ustadz. Iya. Masih dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya nanya nih. Saya mau nanya nih. Saya dijodohin sama orang tua padahal saya udah punya pilihan sendiri dan sayang banget sama dia. Tapi orang tua saya tetap ngotot jodohin saya. Kasihan perempuan pilihan saya harus gimana dong Ustadz? Oh ini laki-laki nih. Oh, Masya Allah. Ini Bro, laki-laki. kita harus yakinin orang tua kita gitu. Jadi harus yakinin ke ayah ataupun ibu bahwa pilihan yang kita pilih itu nggak salah. Atau pilihan yang kita pilih itu akan insya Allah membahagiakan, bukan hanya membahagiakan kita tapi juga membahagiakan kedua orang tua kita. Di awal-awal orang tuanya Syam lumayan memaksakan untuk menjodohkan Syam. Tapi pada akhirnya mereka juga nyerah. Kenapa? Karena Syam berusaha meyakinkan orang tua bahwa kita punya pilihan sendiri. Oh, saya kirain yang dijodohin gak ada yang mau, menyerah. Bukan. Oh, gitu. Orang tuanya yang nyerah, ya udahlah pilihan kamu sendiri. Akhirnya juga mereka takutnya bilang gini aja ke orang tua, bilang begini. Ayah, ibu mau tanggung gak kalau ada apa-apa nanti di rumah tangga saya? Oh, iya, Karena bukan pilihan saya. Karena saya sendiri, kalau saya yang memilih sendiri, saya akan bertanggung jawab penuh atas pilihan saya. Gitu aja. Kemudian kalau misalnya memang ada dalam hati dia mengatakan kalau saya nggak terima pilihan orang tua saya, takutnya saya durhaka. Dan kalau ada kecenderungan hati juga menerima pilihan orang tua, maka bicarakan baik-baik dengan pilihannya tadi. Jangan sampai kita ngasih harapan ke siapa, kita nikahnya ke siapa. Jangan PHP-in orang jangan juga. PHP-in orang juga. Jadi Kasihan jangan si ceweknya pacaran masih deh gitu ya. Iya, ceweknya masih ngarep jadinya kan. Nah, ini makasih banyak Siap, buat Ustadz Syam sama-sama, sudah Mas Fadli. menjawab. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah memberikan pertanyaan. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Saya pernah dengar nih katanya ada bentuk musibah dan penyakit tertentu yang bisa bikin penderitanya masuk surga ataupun masuk neraka. Nah sekarang pertanyaannya, seperti apakah bentuk wabah penyakit membahayakan dan mematikan yang ada zaman para nabi terdahulu? Lalu bagaimanakah para nabi terdahulu mengatasi wabah penyakit tersebut? Kita minta guru kita kembali untuk maju ke depan yang terhormat Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Silakan tafadhol Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada Ustaz Febri. Luar biasa. Makasih banyak. Ustaz Kokoli, makasih. Ustaz Syam, ketahuilah. Karena kita lagi membahas satu hal yang lagi marak. Dan penting untuk kita sampaikan bagian dari dakwah kita untuk menyerukan kebaikan.
untuk kemaslahatan keselamatan. Makanya di hari ini tanggal 11 Rajab 48 hari menuju Ramadan. Amin. Ayo persiapan diri, bersihkan diri kita. Jamaah. Oh jamaah. Kalau berbicara tentang wabah di zaman dahulu jawabannya iya. Tadi ada 2 penceramah sebelum saya sudah bahas semua. Bahkan Ustaz Febri lebih mendetail. Oh itu lebih mendetail itu lagi. Karena juga dari Rusia dibahas. Nah sekarang bagaimana di zaman Nabi ada penyakit yang menular di zaman tersebut. Sehingga Nabi menganjurkan jangan berada di dekat wilayah itu. Ulangi apa? Jangan berada di dekat wilayah itu. Makanya betul sekarang lagi diarahkan untuk tidak dulu ke sana. Betul tidak? Untuk tidak kemana-mana dulu. Kemudian jangan kalian memasukinya. Sekali lagi. Apa? Jangan memasukinya. Kenapa jangan memasukinya? Karena jangan sampai kita ikut tertular. Dan jikalau terjadi maka metode adalah karantina. Itu jadi ditempatkan di suatu tempat yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Supaya tidak menular. Bahkan alhamdulillah ketika orang sudah terkena harusnya sabar dan berharap pertolongan dari Allah. Tapi tidak bisa juga berdiam diri. Harusnya ada upaya, telepon dokter, datang periksa. Termasuk saya sudah periksa. Ibu tadi waktu kesini diperiksa semua gak? Diperiksa. Alhamdulillah di Trans TV bagus. Kita masuk diperiksa. Dulu kalau yang diperiksa tuh lagi hamil. Iya, semua. Tapi ada hikmahnya. Saya kemarin datang periksa diberitahu, Ustadz memang harus periksa setiap setahun sekali. Iya cek darah, apa semuanya. Itu jadi ada hikmahnya. Jadi ternyata kita menyepelekan. Jadi ibaratnya kita harus memperhatikan kesehatan kita. Tepuk tangan dong. Jadi kesehatan itu mahal. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak sehat? Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita dalam keadaan sakit? Bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita kalau kita dalam sakit-sakitan? Betul-betul. Saya mau tanya, ibu bisa datang ke sini kalau sakit? Tidak bisa kan? Suami ibu bisa bekerja kalau sakit? Makanya berusahalah untuk menyembuhkan diri. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Dan ada faedahnya. Barang siapa yang mati dalam wabah, itu jaminannya surga. Dan terhapusnya dosa. Jadi kalau ada yang terkena, jangan dihina-hina. Bisa jadi itu membuat dia jadi mulia. Bisa jadi itu jadi mulia. Ih kasihan, jangan. Kalau orang terkena, kita baik sangka. Semoga Allah ampuni dosanya. Betul tidak? Orang baik itu. Tapi kalau kita yang taubat. Ya, jangan salahkan orang. Betul tidak, Bu? Ibu. Bu. Kalau ada yang sakit, ibu ngapain? Bagus, doain. Jenguk didoain. Jenguk doain. Masya Allah. Bawain apa, Bu? Buah. Jangan kue dan buah. Duit. Oh duit ya buat berobat. Ini Masya Allah. Jadi berobat itu penting. Kalau bawa buah, bawa makanan, ya makan penjaganya. Iya gak apa-apa. Pokoknya intinya sekarang kita semua harus cek kesehatan ya. Harus cek kesehatan. Ada teman saya mau disuntik takut, ngumpet. Jangan bilang-bilang. Iya. Itu saya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yuk. Yang mana yang mau nanya? Sebentar. Oh yang di langsung berdiri aja luar biasa. Silakan Ibu, ayo mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Nama saya Ning Yuningsi. Neng Yuningsi dari Cihideng, Gang Abot, Ciampea, Bogor. Tepuk tangan dari Bogor. Pertanyaannya. Ustadz, sekarang nih rame-rame banget loh Pak Ustadz. Ya, kenapa? Itu tuh Pak Ustadz ada virus corona. Iya, terus? Tuh Pak Ustadz, saya kemarin tuh banyak ya ke mall sampai
berbinding-binding, berbondong-bondong, Pak Ustadz. Berbondong-bondong sama berbinding-binding. Itu pokoknya Pak Saking Ustadz. banyaknya jadi berbinding-binding. Ya, terus. Nyetok makanan, nyetok masker, Pak Ustadz. Tuh, kita sebagai kepala keluarga, gimana tuh Pak Ustadz harus menyikapinya? Ah gitu, itu aja saja pertanyaannya Ibu ya. Iya. Sebentar nih Saya ada mau tanya, jawabannya. Ibu borong apa? Hah? Indomie aja deh. Ya Allah. Pokoknya gini, sekarang ya, dia belum pernah tahu nih Ustadz Syam, tolong dijawab nih, belum kena azab penimbun masker katanya. Oh, Masya Allah. Jawab Ustadz Syam. Rasulullah melaknat orang-orang yang menimbun satu barang dan dia menjualnya ketika harganya sudah naik. Nah, itu Rasulullah dilaknat. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai ibu kalau melihat orang sudah berbinding-binding ya Bu ya. Ibu tahu nggak arti berbinding-binding Bu? Berbondong-bondong. Binding-binding itu bondong-bondong kuadrat. Nah, berbondong-bondong sama meninting. Kalau lihat orang berbinding-binding beli masker, ibu jangan ikuti. Ibu sebagai yang akil, yang berakal jangan ikuti. Jangan beli masker untuk melindungi diri kita. Masker itu Masya Allah sekarang perawat kehabisan. Dokternya kehabisan. Kenapa? Ada yang tanpa akal, mereka menimbunnya untuk jaga-jaga boleh. Tapi jangan beli langsung banyak banget. Maka sekarang di supermarket dibatasi. Satu orang hanya boleh beli satu box. Ya satu orang cuma boleh beli untuk melindungi diri kita. Misalnya yang naik kereta tiap hari, naik kendaraan umum tiap hari, maka itu melindungi dirinya, termasuk melindungi diri. Tapi jangan sampai menimbun dan lalu berpikir untuk menjualnya kembali ketika harganya sudah naik. Ini menzalimi orang lain dan Masya Allah kezaliman itu adalah az-zulmu yaumal qiyamah, zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman terhadap manusia lainnya adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kita mungkin bisa selamat, dia melindungi dirinya dari virus corona karena membeli masker yang banyak di dunia, tapi dia tidak selamat di akhirat. Kenapa? Karena dia zalimi orang lain. Nauzubillah. Tuh Ibu kayaknya segitu aja udah cukup ya Bu ya. Jangan panjang-panjang, kalau mau panjang kirim surat ya Bu ya. Makasih banyak Ibu. Makasih. Tepuk tangan Sama-sama. buat Ibu ya. Assalamualaikum Kalau mau panjang kirim surat langsung ke Ustadz Syam. Ini kita lanjut lagi nih ya. Kita bicara masalah tentang praktek kayaknya lebih enak nih. Kalau ada guru kita Ustadz Febri nih ya. Ustadz Febri boleh maju ke depan Ustadz Febri. Tepuk tangan buat Ustadz Febri. Praktekin dong bagaimana caranya kita sebagai laki-laki ini bisa terbebas dari virus atau penyakit ya. Syukur-syukur juga bisa terbebas dari virus corona. Mohon izin waktunya silakan. Baik, bismillah. Untuk para jamaah sekalian, jadi jangan khawatir. Sebenarnya virus itu tidak akan tertular ketika sistem kekebalan tubuh kita kuat. Ya, jadi virus ini akan tersebar pada tubuh kita atau terjadi penularan ketika kita sedang drop atau sedang sakit. Nah, makanya Islam memberikan solusi yang sederhana. Nanti kita akan bedah. Yang pertama dari kenabian, dari wahyu dan kearifan lokal kita. Nah, kalau kita bicara dari wahyu, yang pertama adalah madu. Ya, madu ini adalah untuk menguatkan antibodi kita, ya sehingga kita akan bisa menangkal virus tersebut. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Maka ketika bangun dari tidur, minum madu. Ya, dengan sedikit air, misalnya 1 sendok makan madu, ya dengan sedikit air saja. Kasih air hangat, minum. Nah, yang kedua dari sisi kenabian itu adalah cuka. Ya, cukanya itu cuka apel ya, cuka buah atau cuka madu. Kenapa cuka? Cuka ini dikatakan oleh Rasulullah adalah lauk pauk kesukaanku katanya. Kalau bawang tadi adalah makanan terakhirku. Jadi sebelum wafat Nabi mengkonsumsi bawang. Tapi kalau cuka ya ini adalah lauk pauk kesukaan Nabi. Kenapa ini bisa menangkal virus tersebut? Karena virus tidak akan kuat dengan keasaman yang tinggi. Ya, jadi nggak usah pusing. Nah, lalu kalau kearifan lokal apa? Nah, salah satunya daun kelor. Ya, jadi daun kelor itu bukan untuk ngusir jin, ngeluarin susu. Ya, daun kelor itu memiliki antioksidan tinggi. Ya, jadi bisa dibikin urap, ya dibikin kredok atau apa daun kelor. Nah, ini antioksidannya tinggi. Ya, jadi mulai hari ini nanti cari daun kelor. Ya, murah meriah. Daun kelor bisa. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang lagi ngetren tentang temulawak. Temulawak juga bisa, tapi nggak usah diborong banyak begitu. Ya, misalnya ambil aja beberapa irisan temulawak, ya nanti diseduh, nah bisa diminum. Atau diparut, diperes airnya, diambil campur madu bisa. Nah, terus apa lagi nih orang Ciampea banyak tuh jambu biji. Ya, jambu biji itu antioksidannya juga tinggi. Ya, antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Nah, vitamin C tinggi ini membentuk sistem imun. Ya, buat jus jambu biji. Ya, cari jambu biji yang bagus, yang biasanya yang banyak bijinya. Jadi kalau nyari buah yang bagus itu yang banyak bijinya, Bu. Kalau yang nggak ada bijinya, ini khawatir sudah terjadi penyimpangan gen. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kanker di dalam tubuh kita.
Ya jadi cari banyak biji yang nggak ada masalah. Di blender. Nah di dalam biji itulah vitamin C-nya banyak. Ya jadi itu. Nah terus apalagi sayur-sayuran, jat hijau. Ya tanaman hijau. Maka Al-Quran mengangkat tentang banyak tanaman hijau. Ya kalau di Bogor orang Sunda biasanya itu suka lalap. Ya lalap juga efektif. Bila perlu bikin berapa gram jadikan blender untuk minuman. Ya jadi minuman. Nah jadi jangan khawatir. Karena virus itu tidak akan menyebar kalau kita fisiknya kuat. Ya fisiknya kuat, maka yang terpenting adalah kita menjaga. Terus olahraga, ya olahraga yang cukup. Jadi tidak mesti harus diporsir tapi olahraga ringan. Ya karena virus itu menyerang saluran pernafasan, maka pada saat pagi, pada saat menjelang duha tarik napas panjang dari hidung, buang. Tarik napas panjang dari hidung, buang sampai busungkan dada, buang, bersihkan. Ya karena virus itu menyerang di saluran pernapasan kita. Ya dan yang terpenting lagi adalah menjaga wudhu. Ya, jadi nggak usah khawatir kayak tadi misalnya ada senior ya bersin di depan kita, udah kita silakan berwudhu lagi. Nah maka wajar ketika Imam Bukhari mengatakan orang yang selalu menjaga wudhunya ketika makan ya sebelum makan dia berwudhu terlebih dahulu maka akan terhindar dari penyakit berat. Imam Muslim mengatakan siapa yang kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan maka dia juga akan terhindar dari penyakit berat. Nah artinya semua penyakit itu sebabnya karena kita jorok, kita kotor. Nah maka Islam mengajarkan dengan cara yang baik. Ya, jadi nggak usah khawatir Bu, nggak usah borong semuanya. Ya, jadi mulai hari ini kalau di rumah ada madu, makan madu, ya minum madu. Ya di rumah nanti ada jambu biji, ya blender daripada jatuh-jatuh dibuangin sekarang blender. Ya di rumah nanti ada masyarakat sana ada daun kelor, bikin jus daun kelor ya dan yang lainnya. Ya nanti insya Allah kita bisa praktekkan. Nah bagaimana cara membuat ya madu dan cuka untuk menjadikan konsumsi kita. Iya langsung dipraktekin Ya, aja nih Ustadz nih. Ini Masya Allah luar biasa. Oke. Ya. Ya. Jadi nanti untuk para jamaah dan ibu-ibu di sini semuanya, yang pertama untuk menjadikan antibodi pada tubuh kita bagus dan termasuk cuka, ini kita hanya ibaratkan cuka karena tadi kita tidak temukan bahan cukanya. Nah misalnya cuka apel ini sangat bagus untuk pembakaran lemak dan cuka apel juga bisa melancarkan peredaran darah kita. Ya jadi perbandingannya misalnya 1 sendok makan madu dengan 1 sendok makan cuka. Ya, jadi 1 banding 1 ya. 1 banding 1. Iya. Nah 1 banding 1 langsung kita campurkan. Nah dikasih air sedikit saja supaya mengatasi keasaman yang tidak terlalu tinggi untuk orang yang memiliki asam lambung jadi tidak nyeri. Ya itu yang pertama caranya. Jadi 1 banding 1. Nah yang kedua karena tadi ada bab tentang bawang putih, ya ambil irisan bawang putih, ya terserah mau yang tunggal, mau yang triple segala macam, pokoknya bawang putih, ambil irisan bawang putih, nah dicampur dengan 1 sendok makan madu bisa dikonsumsi. Kapan waktunya? Untuk bawang putih ini silakan bisa pagi dan sore. Nah terus mau tidur, nah ini di dalam kitab Al-Qanun fi Tib, Ibnu Sina mengatakan, nah bawang putih itu diparut, cairannya diambil, nah itu ditempelkan di telapak kaki, dijadikan seperti masker atau perban. Oh diperban. Nah itu akan mengeluarkan racun-racun dari telapak kaki kita. Aduh, Nah ini jadi Masya banyak Allah. sekali manfaatnya insya Masya Allah. Allah makasih banyak Ya, Ustadz, sama-sama. waktunya sangat terbatas ya, tapi ilmunya Ya, masih insya banyak. Allah, Nanti kita insya lanjutin Allah. lagi. Makasih. Tepuk tangan buat Ustadz Febri. Ya Allah makasih banyak Mas, tolong Mas ini bawain Mas. Ini perabotannya nih, ya Allah. Balikin dulu baru saya ngomong lagi, enak aja. Kata saya penuh ngomong di sini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang berikutnya nih. Sebenarnya apakah yang harus kita lakukan sebagai laki-laki nih? Kalau bila kita ngelihat ada yang terjadi atau terkena wabah penyakit yang mematikan ini. Kadang-kadang nih kalau istri-istri kan pada heboh nih. Kalau laki-laki kan lebih tenang. Mungkin apa yang harus dilakukan pada laki-laki supaya nggak ada yang terjadi panikan. Langsung aja kita minta kembali guru kita yang terhormat. Ustadz Kokolin, tepuk tangan buat Koko. Tafadhol, Koko. Ayah bunda masih semangat? Alhamdulillah. Bagaimana sih kita tuh ya, sebagai laki-laki ketika terkena penyakit penyakit mematikan bunda, solusinya seperti apa bunda? Kau kasih tip ya bunda ya, tip supaya kita tidak kena penyakit virus bunda. Penyakit apapun ini tipnya bunda. Pertama bunda ingat baik-baik ya bunda ya, ingat baik. Yang pertama perbanyak sedekah. Apa bunda? Perbanyak sedekah. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan
Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa meredam murkanya Allah dan bisa menolak kematian yang sangat buruk. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kalau ngomong-ngomong sedekah ayah bunda, salah satunya pasti dengan duit. Betul enggak? Salah satunya perbanyak dengan duit. Duit ini bunda, duit ini kan banyak sekali ya. Duit ini pernah ngomong, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila pun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa saja, fisikku juga lemah. Betul bunda? Aku bisa dirobek-robek, dicoret-coret, bahkan aku bisa dibuang kemana saja. Tapi walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul gak ya bunda? Orang bisa naik haji gara-gara punya... Orang bisa naik haji gara-gara punya... Jabatan bisa hancur gara-gara... Orang bisa masuk penjara gara-gara... Suami istri suka berantem gara-gara... Makanya bunda jangan suka bertengkar gara-gara duit. Caranya bagaimana bunda? Harus bisa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau punya dapat duit, dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Kalau tidak, selalu berantem sama sang suami. Ya pak ya? Makanya bapak kalau suka berantem masalah duit pak, banyak ngoceh pak. Bapak gak punya ngoceh mulu pak. Bapak laki-laki yang bijaksana, maklumin dan dimaafkan pak. Itu sudah tabiatnya. Kita laki-laki banyak diem. Karena kita laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulutnya pak? Adam. Perempuan dari Siti Hawa. Mangap ya pak ya. Nah, perbanyak sedekah. Kata Daud begini, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Betul nggak ya bunda? Bunda kalau sakit berobat kemanapun saja duit 500 ribu lewat bunda. Pulang tak kunjung sembuh, wajar. Yang menyembuh bukan itu orang bunda. Bukan dokter, bukan obat. Bukan siapapun bunda. Mereka hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah. Artinya bagaimana? Duitnya sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah angkat sakitnya bunda. Berbicara masalah duit bunda. Apa keajaibannya salah satunya bunda? Duit ini bisa mendatangkan sebuah keajaiban. Kalau kita sedekahkan. Mau buktikannya bunda? Kita akan cerdil. Ceramah dengan... Kita buktikan. Ada yang punya koin 1.000 rupiah. Angkat tangan bu, yang mana? Ah tuh ada sebelah sini koko. Yang ini aja yang belakang Iya, bunda ya. iya, Oke, ya, sini ini. aja. Mana bunda? 1.000 rupiah. Iya oke. Ini koin 1.000 rupiah. Ustaz Maulana ada stiker? Boleh. Boleh stikerin sebentar? Stikerin. Stiker? Sudah. Minta tanda tangan orang yang gak koko kenal. Stikerin, bisa stiker. Tanda tangan siapa aja deh, siapa aja. Jangan Bang Fadil deh, jamaah aja, jamaah. Jangan saya jamaah aja, Agak cepat jamaah. Pak. Di Ya. tanda tangan Bapak ya. Oke, tolong kamera di zoom. Kamera di zoom. Ini tanda tangan Bapak tadi, boleh di zoom kamera? Dilihatin koinnya, tanda tangannya sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya bunda ya. Tanda tangan Bapak ya. Kok begini Pak ya, begini ya. Tanda tangannya Ustaz Maulana ya. Iya betul. Pegang Begitu uangnya doang. Ustaz Maulana. Ya. Nah di sini Kokolim punya tabung. Nah ini ada tabung Ustaz Nggak Maulana. kelihatan kok dari sana kok. Hah? Dari yang di rumah. Ah itu Nih. dia. Mungkin nggak koin tadi itu bisa masuk dalam tabung ini? Ustaz Maulana tolong dibuka. Cepet. Ah, Koko pegang deh. Coba dibuka. Suka buka-bukaan? Suka buka puasa, tergantung buka dulu nih ya. Itu dipakein karet banyak amat. Ya banyakan, dilepas aja nggak apa-apa. kok, Biasanya kalau lepas karetnya aja. banyak agak pedes itu. Nah, ini tabung. Nah, bertabung lagi dia tuh, berlapis-lapis. Ini ngerjain Kokolim ya. Dibuka aja deh, iya deh. Ya Allah, Buka buka karet lagi. aja sampai over durasi nih. Tuh, terus. Coba lihat. Ah, diambil itu duitnya bukan? Oh iya, ada uangnya kasih ujuk. Ada tanda tangan, iya tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau duit kita mendatangkan sebuah keajaiban menakjubkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Koko, Baik. Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi buat guru-guru kita. Ya Allah, ya diangkatin dulu ya biar bersih. Ya, ini Masya Allah, makasih banyak nih. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, ingat ya yang mau langsung datang ke studio Islam itu Indah langsung aja ya. Kirim ke email atau ke nomor yang ada di bawah ini. Dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Setelah ini kita akan membahas berita viral. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.